Shalom. Senang sekali kembali berjumpa bersama Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam Midweek Online Service. Kami berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, yang sehat, walaupun kita di masa-masa masih PPKM, tapi penyertaan dan tuntunan Tuhan pasti luar biasa buat kita semua. Oke, di Midweek kali ini ada apa nih Ika? Midweek Online Service kali ini kita akan diisi sharing pembicara, seorang pengkhotbah. Yes. Beliau juga seorang worshiper. Wow. Dan beliau juga seorang pencipta lagu. Coba tebak nih, salah satu lagu favoritnya ciptaan beliau, kesukaan aku, Bersyukurlah kepada Tuhan. Wow, aku juga tahu ciptaan dia yang lain nih. Bapa, Engkau sungguh baik, Ya, itu kan? betul sekali. Siapa lagi kalau bukan Pastor Roni Daud Simeon. So, mari kita siapkan hati, siapkan catatan, kita sambut firman-Nya dari Roni Daud Simeon. God bless. Shalom warga kerajaan yang ada di GBI MOI. Senang sekali bisa jumpa Anda kembali sekalipun lewat online. Apa kabar saudara? Saya percaya Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong kita dan Tuhan akan lanjutkan penyertaan serta pertolongannya atas setiap kita. Haleluya. Hari ini dengan sukacita saya ingin sharing kepada Anda semua warga kerajaan yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai Raja dan pemerintahannya, kerajaannya berkuasa di dalam hidup setiap kita. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nyatakan dirimu lewat firmanmu, karena firmanmu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit, bumi dan segala kemuliaannya dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firman-Mu tidak mungkin berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Warga kerajaan dikasih Tuhan, tidak semua orang yang mengaku Kristen mengizinkan pemerintahan Kristus nyata di dalam kehidupannya. Kenapa? Sebab ada orang sekedar beragama Kristen. Berbeda sekali ketika kita menyambut Yesus sebagai Tuhan, tapi juga menyambut Yesus sebagai Raja dan mengizinkan pemerintahnya nyata di dalam hidup setiap kita, setiap aspek hidup kita. Sebab saya harus ingatkan sekali lagi, Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk membuat agama baru. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menegakkan kembali kerajaan Allah itu supaya dinyatakan, ditegakkan di planet bumi ini. Karena sejak kejatuhan Adam dan Hawa, mereka yang seharusnya menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini, tapi mereka gagal, jatuh dalam dosa. Demikian pula keturunan demi keturunan, dan sampai akhirnya Tuhan sendiri, sang pemilik kerajaan sorga itu, harus datang ke planet bumi ini untuk menegakkan kembali supaya kerajaan Allah, kerajaan sorga itu dapat dinyatakan di planet bumi ini. Nah, saya ingatkan lagi, begitu beda sekali antara hidup sekedar beragama dengan hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah. Itu berbeda sekali. Ya, ada bedanya. Bedanya yang pertama, kalau kita sekedar beragama, bukan berarti saya anti agama ya. Saya adalah warga negara Republik Indonesia dan saya harus taat dengan hukum, dan di negara kita ini mengakui tentang agama, dan saya beragama Kristen tentunya. Tetapi yang saya maksudkan, yang berbahaya adalah mentalitas agamawi yang mati ini yang berbahaya. Apabila kita tidak menghidupi gaya hidup kerajaan Allah. Sebab ada bedanya antara agama dengan kerajaan Allah. Agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Baik bukan? Tentu baik.
Manusia berusaha mencari Tuhan. Tapi pertanyaannya ya kalau ketemu, kalau Tuhan sembunyi bagaimana? Tapi kerajaan Allah berbeda. Kerajaan Allah mengajarkan justru Tuhan sendiri, Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk mencari manusia. Bukankah dalam Yohanes pasal 15 berkata, bukan kamu yang memilih aku kata Tuhan, tapi aku Tuhan yang memilih kamu. Ini beda sekali bukan? Nah, kalau Tuhan yang memilih, dia pasti tepat pilihannya. Dan bersyukurlah bagi kita yang percaya Yesus Kristus. Saudaraku, dan kita memberi diri untuk berbakti, mengabdi, menyembah Dia. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Perbedaan yang kedua antara agama dengan kerajaan Allah adalah, yang kedua, agama selalu mengajarkan bahwa setiap manusia dibekali, diajari supaya mereka kalau mati nanti siap untuk masuk surga. Ya, itulah agama. Tetapi kerajaan Allah mengajarkan berbeda. Kerajaan Allah mengajarkan bahwa manusia dibekali, diperlengkapi bukan supaya siap nanti mati siap masuk surga. Sebab ketika kita bertobat terima Yesus, roh kita sudah diselamatkan. Jaminannya hidup kekal. Tetapi dalam kerajaan Allah justru kita dibekali, kita diperlengkapi supaya apa? Agar supaya lewat kehidupan kita menghadirkan atmosfer pemerintahan kerajaan Allah nyata di muka bumi ini lewat hidup setiap kita. Itu bukankah sesuatu yang luar biasa bukan? Dan makanya Tuhan menetapkan kita agar supaya kita bukan sekedar menjadi orang Kristen biasa. Alkitab berkata 1 Petrus 2 ayat 9-10 berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Amin. Imamat yang rajani. No, imamat tapi rajani. Royal priesthood. Kita dipanggil sebagai imam yang berkerajaan. Di mana kerajaan kita adalah kerajaan Allah. Dan tentunya kita memiliki raja yang disebut Yesus Kristus. Bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Haleluya. Yang dipanggil untuk keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang gagah perkasa. Nah, kita melihat bagaimana kedatangan Kristus. Kita lihat betapa Yesus mengajarkan hal-hal yang pokok esensi. Jadi maksud atau agenda utama kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia bukan sekedar untuk mengampuni kita dari dosa dan pelanggaran, tapi dia datang dengan agenda utama untuk menegakkan kembali supaya kerajaan Allah nyata di muka bumi ini. Kata kerajaan Allah itu berasal dari kata bahasa Inggris kingdom. Dalam bahasa Yunani dipakai kata basileia. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata rada, yang artinya sama. Tentang pemerintahan Tuhan, ya, di mana kata kingdom berasal dari suku kata king and domain, raja dan wilayahnya. Jadi kerajaan Allah adalah pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita dan bersama kita. Perhatikan, pengaruh pemerintahan Kristus yang langsung di dalam kita, di antara kita dan bersama kita. There is no space for sin anymore. Tidak ada ruang lagi buat dosa seharusnya, bukan? Kalau Kristus memerintah jadi raja di seluruh aspek hidup kita. Bukan cuma aspek secara rohani, ibadah, pelayanan, kebaktian, cell group atau apapun. Tetapi harus juga mencakup pemerintahannya di area-area jiwani kita. Yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Juga harus pemerintahnya berlaku di area tubuh kita ini. Jadi totalitas hidup kita, realitas manusia, yaitu roh, jiwa, dan tubuh diperintah langsung oleh Kristus yang adalah raja kita. Dan tidak semua orang yang percaya Tuhan mengizinkan pemerintahnya nyata. Ada orang-orang tertentu cuman kelihatan rohani ketika ibadah, ketika kebaktian. Tapi waktu masuk dunia usaha, di dunia bisnis, mereka menghalalkan segala cara. Mereka main penggelapan keuangan, penggelapan pajak, dan banyak hal dikerjakan, saudaraku dikasih Tuhan. Itu artinya memberi diri tidak dipimpin oleh raja,
memberi diri tidak di dalam kuasa daripada kerajaan Allah. Dan Yesus Kristus, dia datang dengan pesan utama. Bahkan berita kerajaan Allah itu jauh lebih banyak dari semua berita-berita yang lain yang dia bawa. Misalnya pada waktu Yesus bicara tentang gereja, hanya 1-2 ayat di Alkitab. Salah satunya Matius 16 ayat 17-18. Petrus di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, jemaatku. Pintu gerbang alam maut tidak akan pernah bisa menguasainya. Nah, ya, setelah itu saudara kasih Tuhan, tidak ada lagi berita tentang gereja. Saya kasih contoh yang berikutnya. Bicara tentang kelahiran baru. Yesus hanya sekali bicara tentang kelahiran baru waktu dia ketemu dengan Nikodemus. Dia berbicara tentang kelahiran baru. Kelahiran baru penting sekali, bukan? Tetapi kalau dibandingkan dengan waktu dia bicara tentang kerajaan Allah, kerajaan Allah dia bicara lebih dari, dalam 4 Injil lebih dari 75 kali dia ulang-ulangin. Kalau di seluruh kitab perjanjian baru lebih dari 100 kali. Mari kita lihat kenapa itu terjadi. Karena memang inilah maksud utama kenapa Kristus harus datang ke planet bumi ini. Menegakkan kembali kerajaan Allah supaya nyata di planet bumi ini. Nah, kita bisa melihat dibuktikan khotbah pertama Yesus. Ya, di depan orang-orang Yahudi, mereka bukan orang yang tidak punya agama, mereka beragama, agama Yahudi. Dan justru dalam Matius 4 ayat 17, ini khotbah pertama, Tuhan berkata begini, bertobatlah, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Anda bisa lihat khotbah pertama dia bicara tentang kerajaan sorga. Ya, dia bicara tentang bagaimana pemerintahannya dinyatakan. Sebab bicara kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu bicara sebuah negara. Ya, tapi tidak kelihatan seperti yang kita lihat seperti ini. Ini bicara tentang atmosfernya, yaitu atmosfer pengaruh kerajaan sorga nyata dalam hidup setiap kita. Jadi kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, pengaruh pemerintahannya, penegakannya, kita bisa berkata dengan kata already but not yet. Maksudnya apa already but not yet? Sudah terjadi karena Kristus berkata kalau kerajaan setan, iblis diusir daripadamu, maka kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Dan kita harus tahu bahwa kerajaan Allah sudah dinyatakan. Tapi ada kata and not yet, but not yet. Tapi belum. Belum ini artinya apa? Pemerintahan secara sepenuhnya fisik, ya, di mana Kristus nyata jadi raja di tengah-tengah kita dalam bentuk fisik, dalam pemerintahan semua sistem yang ada, ekonomi, pemerintahan apapun betul-betul dikuasai itu nanti. Kapan? Pada waktu kerajaan 1000 tahun damai. Ini penting sekali dipahami. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, mari kita mengakui Kristus sebagai Raja di seluruh aspek kehidupan kita. Mulai dari aspek roh. Begitu kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh kita sudah beres, roh kita sudah ditebus, diperbaharui. Sudah gak ada masalah dengan roh kita, saudaraku. Tetapi yang menjadi masalah adalah justru jiwa kita dan tubuh kita ini. Nah, di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Nah, seringkali medan pertempuran rohani yang paling besar itu di mana? Di pikiran seseorang. Perhatikan baik-baik, Amsal Sulaiman mengatakan, for as a man thinketh in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan seseorang dari dalam hatinya, demikianlah ia. Jadi artinya apa? You are what you think. Kita akan jadi seperti yang kita pikirkan. Semuanya dimulai dari pola pikir. Begitu belief system, pola pikir kita tidak benar, penuh dengan dosa, penuh dengan intrik-intrik kejahatan, itu akan berekspresi kepada perasaan dan akhirnya kepada respon hidup kita akan bisa terlihat bagaimana sesungguhnya hasilnya kita dimulai yang dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Oleh sebab itu menjadikan Yesus Raja juga harus menjadikan dia Raja di dalam pikiran kita, perasaan kita dan kehendak kita. Apa yang harus kita lakukan? Mari bersama-sama. Yang pertama untuk jiwa kita. Kita mau tundukkan pikiran kita. Tunduk kepada pikiran Kristus. Seperti dalam firman Tuhan mengatakan bahwa
Dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima bagian B, aku menawan setiap pikiran dan menaklukkannya di bawah Kristus. Ini penting sekali. Mari, betapa pikiran kita ini suka berpikir yang macam-macam, bahkan cenderung berpikir tentang dosa. Tetapi sekarang mari kita latih dengan sungguh-sungguh. Karena kalau dari latihan maka akan menjadikan kebiasaan. Dari kebiasaan akan menjadikan budaya. Budaya adalah segala sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir lagi. Mari dilatih. Memikirkan sekarang. Filipi 4 ayat ke-8. Pikiran kita diisi dengan apa? Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang manis, apa yang adil, apa yang suci, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikiran kita diisi dengan kebenaran firman. Bagaimana caranya merubah pikiran yang kotor, najis dan tidak benar menjadi pikiran yang kudus, pikiran yang mulia, pikiran yang selaras, pikiran yang tunduk kepada pikiran Kristus. Satu-satunya cara adalah membaca dan merenungkan firman itu siang dan malam. Maka kita harus mendownload firman ini sebanyak-banyaknya. Direnungkan supaya dia menguasai pikiran. Karena kalau kita cuma sekedar membaca, itu cuma datang firman itu di pikiran kita. Ya, ini conscious mind, alam sadar. Tapi kalau kita ulang-ulang, kita baca ulang, kita renungkan siang malam, maka akan terdownload firman itu ke hati, subconscious mind kita. Nah, ini tinggal apa? Kalau kebenaran firman memerintah sampai ke hati kita, bila kita menghadapi banyak masalah apapun, maka akan terupload ya. Yang keluar justru perkataan firman yang sudah kita baca, renungkan dan simpan di hati. Itu akan mengakibatkan respon hidup kita di tengah badai apapun, pandemi seperti ini. Respon kita tetap positif, respon kita tetap benar, respon kita akan tetap penuh ucapan syukur di tengah badai gelombang proses kehidupan yang berat sekalipun. Karena apa? Firman Allah berkuasa dan saya harus beritahu, success is predictable. Sukses itu dapat diduga karena Yosua 1 ayat 8-9 berkata, kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan siang malam, ada 3 porsi, triple portion. Yang disebut apa? Yang pertama, kita akan menikmati berkat, kita akan bertindak hati-hati. Kedua, kita akan berhasil. Kedua, malahan beruntung. Itu jaminan. Ayo kita mulai latih pikiran kita diselaraskan, tunduk pada pikiran Kristus. Tapi juga perasaan kita. Perasaan pun harus dikendalikan, diselaraskan dengan perasaan Kristus. Filipi pasal 2 ayat ke-5 berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama kamu menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Mari selaraskan perasaan kita. Betapa Tuhan itu memiliki perasaan apa? Belas kasihan, pengampunan. Nah, ini harus dilatih dalam diri kita. Ya, belas kasihan itu lebih tinggi daripada simpati, bahkan lebih tinggi dari empati. Belas kasihan ini ya, selain mulai mengerti perasaan atau pergumulan orang lain, tapi ada tindakan action untuk menolong. Bagaimana Tuhan Yesus ketika dilihat orang lapar ya, dan timbul belas kasihan, lalu dia melakukan mujizat memberi makan mereka kenyang. Melihat orang yang menderita sakit apapun dan dia melihat dan apa yang terjadi, timbul belas kasihan. Dia bukan cuma kasihan ya atau kasihan dulu, lalu dia bertindak untuk menolong mereka, menyembuhkan mereka. Demikian pula kita belajar menyelaraskan perasaan kita. Ya, supaya kita ini enggak jadi baper, sedikit-sedikit baper. No, selaraskan perasaan Kristus harus memerintah di dalam diri kita. Supaya diri kita ketika melihat orang menderita dipenuhi belas kasihan. Dan ada take action, mengambil tindakan untuk menolong apa yang bisa kita lakukan yang ada dalam diri setiap kita. Ini penting sekali ketika kita menyelaraskan pikiran. Lalu menyelaraskan perasaan kita. Dan jangan lupa yang berikut ini, yaitu menyelaraskan kehendak kita sendiri. Nah, tabrakan paling hebat itu bukan kecelakaan lalu lintas. Tabrakan yang paling hebat adalah tabrakan antara kehendak Allah dan kehendak pribadi kita. Ini seringkali bertabrakan, bukan? Makanya Alkitab mengajarkan kita sebagai orang-orang yang mengizinkan Kristus memerintah jadi raja, kita harus belajar menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan lewat firman-Nya.
Bukankah Yesus memberikan teladan dalam Yohanes pasal 4 waktu murid-muridnya datang membawa makanan setelah dia memenangkan perempuan Samaria itu sehingga bertobat. Dia berkata justru makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow, warga kerajaan dikasih Tuhan, mari kita buat komitmen bahwa sama seperti Kristus, makanan kita adalah melakukan kehendak Bapa. Artinya kita mau menyelaraskan kehendak pribadi kita dengan kehendak Tuhan lewat firman-Nya. Mari kita belajar dilatih itu setiap hari supaya kita disebut sebagai apa? Bukan sekedar beragama Kristen, tapi jadi pelaksana kehendak Tuhan yang kuat di dalam hidup setiap kita. Saya tantang Anda semua rajin baca Alkitab, rajin merenungkannya siang malam, rajin mempraktekannya dari latihan menjadi kebiasaan, dari kebiasaan menjadi budaya. Kalau budaya ini sudah terjadi, maka waktu kita melakukannya tanpa berpikir lagi, sama seperti kita bangun tidur, kita langsung tahu bahwa sebentar lagi kita akan mandi dan sikat gigi kan? Kenapa? Kita tidak perlu mikir untuk mandi sikat gigi karena sudah terlatih sejak kecil. Demikian pula menjadi kebiasaan dan menjadi budaya. Kalau kita biasa latih pikiran, perasaan, kehendak kita selaras dengan pikiran, perasaan, kehendak Kristus, dilatih setiap hari, lama-lama jadi kebiasaan. Terus dilakukan, lama-lama jadi budaya. Sehingga melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan tidak menjadi sulit lagi. Sudah menjadi kesukaan karena apa? Jadi budaya. Jangan lupa Tuhan juga memberikan anugerah, kasih karunia. Kata kasih karunia itu charis, God's ability. Kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita karena kita tidak mampu melakukan kehendak-Nya. Tapi karena ada anugerah, kita bisa menjadi taat. Kita dimampukan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Ada kasih karunia disediakan bagi setiap kita. Dan bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan buat setiap kita. Setelah menyelaraskan itu, maka berikutnya adalah bagaimana kita menundukkan keinginan daging kita. Nah, Alkitab menjelaskan tubuh ini bait Allah. Roh Kudus diam di dalam kita. Kita juga harus latih sungguh-sungguh ya, mengerti bahwa Roh Kudus itu tubuh kita ini rumah Tuhan. Tubuh kita ini juga menjadi apa? Senjata terang. Jadi jangan main-main dengan menggunakan tubuh ini. Saya akan tunjukkan beberapa ayat-ayat bagaimana tubuh ini penting sekali untuk dijaga. Penting sekali untuk dipelihara dengan baik ya. Karena apa? Karena 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Tubuh ini bait Roh Suci. Lalu kemudian 2 Korintus 7 ayat 1. Tubuh ini adalah alat untuk memuliakan Tuhan. Wow, ya. Biarlah tubuh ini dipakai untuk menjadi hal-hal yang indah, yang positif. Lalu kemudian Roma 6 ayat 13. Tubuh ini dijadikan apa? Senjata kebenaran. Untuk melawan segala bentuk kelaliman. Lalu kemudian 1 Korintus 6 ayat 16 sampai 17. Tubuh ini mudah sekali tercemari dosa. Kalau kita bersatu dengan perempuan cabul, Alkitab katakan itu bisa bersatu menjadi satu daging. Makanya suami istri jaga komitmen pernikahan kita, jaga kekudusan supaya kita tidak mematahkan sumpah yang kita buat di hadapan Tuhan, janji setia sebagai suami istri. Tapi kalau kita mengikatkan hidup kita, diri kita dengan Kristus, kita satu roh dengan Tuhan kita. Dan juga dalam 1 Korintus 9 ayat 27, tubuh ini adalah tempat kediaman jiwa dan roh. Ya, roh dan jiwa kita tinggal dalam tubuh. Kalau kita sakit, ya kita tidak berdaya. Roh boleh menyala-nyala, tapi kalau tubuh sakit kita nggak bisa berbuat banyak. Demikian pula jiwa kita bisa on fire, tapi kalau kita sakit kita nggak bisa berbuat banyak. Sebab itu jaga tubuh kita, ya, jaga pola makan saudara, jaga pola istirahat saudara, jaga baik-baik supaya kita bisa maksimal menyenangkan Tuhan, maksimal bertanggung jawab dengan tubuh yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita. Dan dia harus jadi raja di dalam tubuh kita juga, bukan cuma roh, bukan jiwa, tapi tubuh juga. Nah, selanjutnya karena kita percaya dia raja, pertanyaannya, sang raja ada di mana? Tentu raja. Sang raja, begitu kita bertobat terima Yesus, raja di dalam hidup setiap kita. Kalau raja hidup di dalam diri kita, pertanyaan berikutnya, kerajaannya ada di mana? Tentu saja kerajaannya pula
ada di dalam diri kita, bukan? Di mana ada raja, di situ kerajaannya pun berada. Nah, saya akan jelaskan, saya tutup dengan kalau ada Raja Kristus, kalau ada pemerintahnya di sini, maka apa yang terjadi? Unsur-unsur kerajaan akan dinyatakan keluar seharusnya lewat hidup setiap kita. Kita sering memanggil dia Mesias. Mesias itu artinya apa sih? Raja yang diurapi. Haleluya. Siapakah raja yang diurapi? Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudaraku dikasih Tuhan. Sebab itu saya mau tekankan sekali di sini betapa pentingnya menjadikan Yesus bukan cuma Tuhan saja, tapi raja. Mengizinkan pemerintahnya nyata di seluruh aspek. Bukan cuma aspek roh, tapi juga aspek jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Aspek tubuh kita. Tidak ada ruang lagi buat dosa. Dia memerintah. Percayalah bahwa kau pasti akan dipelihara. Bukankah Matius 6 ayat 33 Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka, ini bonusnya. Semuanya akan ditambahkan. Jadi yang pertama sebabnya adalah kerajaan Allah dan kebenaran. Baru bonusnya berkat-berkat disediakan. Orang percaya seharusnya kita bukan mengejar berkat, bukan mengejar bonus. Kita mengejar kerajaan Allah dan kebenaran, maka bonus berkat pasti. Sebab kita sebetulnya diinginkan oleh Tuhan, kita hidup untuk apa? Dikejar oleh berkat. Tapi Yesus harus jadi raja di dalam seluruh aspek hidup setiap kita. Saya akan tunjukkan betapa pentingnya kita tahu bahwa ada unsur-unsur kerajaan yang bekerja di dalam hidup setiap kita. Unsur kerajaan yang pertama tentunya adalah kuasa. Dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal yang keempat ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi kuasa. Nah, dan saya harus beritahu, raja sudah di sini, kerajaannya sudah di sini, berarti kuasa juga sudah ada di dalam diri kita. Jemaat harus mengerti, kalau ada orang kerasukan setan, ada kuasa kegelapan datang di rumah saudara atau apapun, saudara bertindaklah. Saudara yang usir sendiri, jangan bingung, jangan selalu mesti cari pendeta, cari gembala, cari hamba Tuhan. Tunggu dulu, kamu mesti praktek. Kamu harus lakukan dulu, punya pengalaman untuk melepaskan kuasa Tuhan nyata. Usir. Markus 16, 17, 18 Yesus berkata, tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya. Siapa? Saudara dan saya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Luar biasa bukan? Ada kuasa diberikan. Unsur kerajaan yang berikutnya, Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Artinya kerajaan Allah melampaui kebutuhan sehari-hari saudara, ya. Dan kerajaan Allah terdiri dari yang disebut dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini luar biasa bukan? Jadi ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Semuanya sudah di sini Bapak Ibu. Tugas kita apa sekarang? Mengeluarkannya, bukan outside in. Prinsip kerja kerajaan Allah adalah inside out. Nah, makanya saudaraku, Tuhan mengizinkan Anda punya masalah, punya beban, punya pergumulan, punya tantangan. Supaya apa? Itu kesempatan untuk kita berespon, mengeluarkan semua unsur-unsur kerajaan supaya menjadi nyata dalam hidup kita. Sehingga ketika orang melihat kita, orang melihat raja di dalam diri kita, orang melihat kita, orang melihat kerajaan Allah bekerja penuh. Setiap pagi kita selalu sikat gigi bukan? Maka pembungkusnya itu mesti kita tekan dulu. Baru bisa mengeluarkan pasta giginya. Dan kita ambil dan kita bisa sikat gigi. Tuhan izinkan ada tekanan dalam diri kita. Kita mengalami pergumulan apapun, tantangan, badai, pandemi apa. Itu sebetulnya alat Tuhan, pelayan Tuhan yang disediakan bagi kita. Untuk apa? Untuk menekan kita supaya kita mengeluarkan kuasa, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sehingga kalau kita nyatakan itu, saya percaya kita akan tetap teguh di tengah pergumulan apapun. Bahkan kita tetap bisa bersukacita, penuh damai sejahtera, dan tetap berdiri di atas kebenaran dan bertindak dalam kuasa sekalipun goncangan, sekalipun tekanan
tekanan badai kehidupan. Jangan lemah, seharusnya lihat tahun 2022 ini. Jangan pesimis, saya selalu berkata 2022. Kenapa saya tertawa? Saya percaya pemeliharaan Tuhan, saya percaya kuasa Sang Raja, saya percaya kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan nyata dalam hidup setiap kita. Dan saya mau ajak setiap kita warga kerajaan, 2022, udah 2 tahun kita pandemi, banyak ketertinggalan, banyak kita mengalami jalan di tempat. Hei, ini saatnya apa? Tidak memakai alasan pandemi untuk tidak berbuat banyak. Maka yang harus kita lakukan 2022, gaspol, haleluya. Ini saatnya kita berlari-lari menuju panggilan surgawi dan kita mengembangkan seluruh kapasitas potensi supaya investor agung Tuhan Yesus Kristus disenangkan. Kita hidup berbuah, bahkan berbuah lebat dan tinggal tetap dalam diri kita. So, mari kita buat komitmen yang kuat menjadikan Yesus Raja, memerintah penuh berdaulat di dalam hidup kita. Bukan cuma aspek rohani, aspek kegerejaan, aspek pelayanan. Tapi bisnis saudara, dia harus jadi raja. Di keluarga saudara, dia harus jadi raja. Di sekolah, kuliah, dimanapun. Seluruh aspek roh, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Dan bahkan tubuh kita. Yesus Kristus jadi raja. Pemerintahnya nyata di dalam hidup setiap kita. Dan tugas kita adalah inside out menyatakan unsur kerajaan itu. Kuasa, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Biar itu mengalir keluar lewat hidup kita. Dan saya percaya kalau ini kita praktekkan saudaraku. Jangan khawatir soal masa depan. Jangan khawatir soal kehidupan. Jangan khawatir soal makanan minuman. Saya percaya semua itu disediakan. Tuhan menyediakan kalau kita mementingkan kerajaan Allah. Memprioritaskan kerajaan Allah lebih dari segala sesuatu. Mengizinkan pemerintah nyata dalam hidup kita. Saya percaya soal ekonomi, soal apapun. Tuhan pasti menolong dan memelihara kita. Bahkan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika orang lain melihat kita. Orang melihat Yesus Raja di dalam hidup kita. Orang lain melihat kita. Orang lain melihat kerajaan Allah. Pemerintahan Tuhan nyata di dalam hidup setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Berkati umat-Mu Tuhan. Beri kami kasih karunia untuk latihan dengan penuh disiplin. Sehingga menjadi kebiasaan, bahkan menjadi budaya. Untuk kami semuanya menundukkan pikiran selaras dengan pikiran Kristus. Menundukkan perasaan selaras dengan perasaan Kristus. Dan menundukkan kehendak kami selaras dengan kehendak Kristus. Dan ajar kami supaya lewat pergumulan tantangan, apapun badai kehidupan, itu kesempatan buat kami untuk mengeluarkan semua unsur-unsur kerajaan. Bukan outside in, tapi inside out. Agar supaya kuasa, kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus mengalir kuat lewat hidup kami. Dan justru kami berespon benar, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dan kami tidak perlu khawatir tentang kebutuhan kami sehari-hari. Karena ketika kami mengedepankan kerajaan-Mu serta hidup benar, maka yang terjadi semuanya itu, and all these things shall be added to us. Semua disediakan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Wow, luar biasa sekali sharingnya ya. Yes, sangat menguatkan. Kalau hari ini kita diingatkan bahwa biarlah kerajaan Allah, Yesus sebagai Raja kita nyata dalam segala aspek dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap pekerjaan, dalam rumah tangga kita, maupun dalam pelayanan. Biarlah perkara yang lainnya Tuhan akan pelihara dan cukupi kalau kerajaan Allah ada di setiap kita. Amin, betul sekali. So, tanpa memperpanjang lagi, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih buat Pastor Roni untuk sharingnya. Tuhan berkati terus pelayanannya. Salam untuk keluarga di rumah. Oke, sampai jumpa dalam Midweek Online Service 2 minggu mendatang. Tetap semangat, bersyukur senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Prayer request and praise report.
Saudara dapat mengisi permohonan doa saudara dengan melakukan scan QR Code yang muncul di layar, atau saudara juga bisa ketik link URL pada browser laptop saudara atau pada smartphone saudara. Doa yang dijawab oleh Tuhan, saudara juga bisa menuliskannya pada praise report, dan itu pasti akan memberkati kita semua.